Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Saya akan melanjutkan 3 jurus sakti menulis dan hidup bahagia. Benarkah bisa digunakan untuk hidup bahagia dan berkelimpahan juga? Mari kita simak bersama, kita kupas bersama 3 jurus yang saya dapat dalam perjalanan yang penuh liku. Apa saja 3 jurus genius writing yang akan kita bahas kali ini? 1. Jurus pagi, siang, malam. 2. Jurus pelangi. 3. Jurus pintu surga. Seperti apa lika-liku dalam lahirnya jurus ini? Nah, jurus pagi, siang, malam lahir ketika saya dalam perjalanan ke Jakarta. Dari kampung Jepara ke Jakarta naik bus. Berangkat sore, dalam perjalanan malam sampai Jakarta pagi. Kemudian sesampai di Jakarta, pagi, siang, ke malam itu sangat cepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami pagi, siang, malam. Dalam sepanjang hidup kita juga dirangkum dalam pagi, siang, malam. Artinya ini bisa digunakan sebagai jurus sakti menulis. Kenapa sakti? Karena jelas sudah ada dan kita setiap hari mengalami. Nah, saya katakan sakti karena apa? Dengan hanya menggunakan pola pagi, siang, malam, otomatis kita bisa mencurahkan semua yang terlintas dalam pikiran, dalam perasaan, dalam aksi-aksi kita sepanjang hari. Nah, dengan pola atau jurus ini, maka satu kata Anda bisa menjadi minimal 3 paragraf, bisa 6 paragraf, bisa 9 paragraf, bisa 12 paragraf. Dalam tingkat lanjut, jurus pagi, siang, malam itu bisa dikolaborasikan dengan panca indera maupun jurus sekarang nanti. Contoh, pagi itu di tahun 2005, ya kan? Jadi tidak hanya pagi ini, tapi bisa pagi itu. Siang itu di tahun 2018. Malam yang dingin di tahun 2020. Jadi dengan jurus pagi, siang, malam kita bisa menceritakan kegiatan kita dalam sehari maupun dalam berhari-hari, bahkan bertahun-tahun gitu. Lanjut, jurus berikutnya adalah jurus pelangi. Ini kelahirannya unik dan ya lumayan passionate ya. Bagi saya ini sangat sangat tak terlupakan, karena jurus ini lahir dalam proses menulis buku takonologi, di mana sudah kehabisan uang untuk bayar sewa komputer di warnet. Pagi-pagi ketika mau sarapan belum punya duit, dan waktu itu gerimis. Setelah hujan deras, tengah malam sampai fajar, paginya gerimis, dan akhirnya jam sekitar setengah 9 pagi itu sudah reda hujannya. Saya keluar rumah, keluar kontrakan waktu itu.
kontrakan yang juga masih belum terbayar. Nah, saya melihat ke langit sambil refreshing, maksudnya setelah semalam suntuk menulis menyelesaikan buku takonologi, celing, tiba-tiba ada pelangi di sana. Nah, pelangi itu 7 warna dan indah. Nah, saat itu tidak otomatis jadi jurus. Nah, kulminasi atau kristalisasi jurus pelangi ini lahir setelah itu malahan. Jadi setelah beberapa kali saya menyaksikan pelangi, kemudian juga saya merenungi dan berdamai dengan impian saya yang berwarna-warni, dan harapan kehidupan yang indah, mengindahkan kehidupan. Maka saya fikskan pelangi ini menjadi jurus. Artinya dengan satu kata yang Anda punya satu ide, otomatis jadi 7 paragraf. Karena setiap paragraf adalah menceritakan satu warna atau menguraikan tentang satu warna. Contoh, ketika Anda punya ide tentang kompor gas, ini untuk mak-mak ya, maka paragraf pertama bisa menggunakan kompor gas berwarna merah. Paragraf berikutnya penjual kompor gasnya berjilbab biru misalkan. Kemudian paragraf ketiga, suami Anda yang mengantar beli kompor pakai baju warna kuning. Begitu seterusnya. Itu namanya jurus pelangi. Dan juga dalam tingkat lanjutnya, setiap jurus yang mengandung warna ini Anda gali filosofis warnanya. Jadi lebih dalam kan tulisannya, padahal berasal dari satu kata. Itulah yang saya kenapa saya berani menamakan jurus sakti. Yang terakhir yang kita bahas adalah jurus pintu surga. Jurus ini lahir ketika saya berada di Bekasi di rumah Ibu Isfandriati Madaniyah, istrinya Pak Suprajoko. Saat itu saya nginep di sana, kemudian belajar bersama di sana untuk mendampingi beliau menulis buku. Dari percakapan 2 hari 2 malam, kemudian dari kebaikan beliau berdua, keseharian beliau berdua dengan anaknya, kemudian harapan-harapan mereka terhadap anaknya, lahirlah jurus pintu surga. Kenapa saya namakan pintu surga? Karena saat itu saya gabungkan antara apa yang saya lihat di rumah dan keluarga Pak Suprajoko dengan harapan-harapan saya terhadap hidup dan kehidupan, terhadap impian saya untuk menciptakan surga di bumi dan syukur-syukur bisa berada di surga akhirat, begitu. Nah, dalam tingkat lanjut, jurus pintu surga ini adalah bisa digunakan untuk menjelaskan hijrah akhlak atau hijrah diri. Jadi pintu pertama misalkan ya, kita menceritakan tentang diri yang kelam. Pintu kedua tentang perjuangan bangkit. Diri yang ketiga tentang pemahaman terhadap agama. Pintu yang keempat tentang ilmu tauhid, begitu maksudnya. Jadi dengan satu kata yang Anda punya, Anda bisa membuat 8 paragraf secara otomatis, dan kalau digali lebih dalam lagi bisa menjadi 16 bahkan 24 paragraf. Keren bukan? Sakti bukan? Dan ini bisa ditulis dalam waktu cepat. Karena apa?
template-nya, patokannya, serta selaras dengan apa yang ada dalam hati nurani manusia. Semoga penjelasan saya menginspirasi dan semakin membuat Anda mantap dan yakin dengan sedekah lewat tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ciwis, salam jenius mulia.